Anti Narkotika Nusantara. Pada saat ini kami sedang berada di Yayasan Peduli Kasih Bekasi. Tujuan kami di sini adalah ingin investigasi dan ingin menanyakan beberapa hal tentang rumah Yayasan Peduli Kasih Bekasi. Mungkin kita akan menanyakan hal-hal yang bersangkutan dengan Yayasan Peduli Kasih kepada pemiliknya, Bapak Saudin. Mulai kapan Pak tempat ini berdiri? Oh ya, terima kasih sebelumnya atas kedatangannya dan tim yang peduli dengan edukasi narkobanya. Jadi kalau ditanya mulai kapan, ya, tahun 2016 ya tepatnya kita buka edukasi, Yayasan Edukasi Narkoba ini. Itu juga buka ini juga sebenarnya tidak ada niat ya, tidak ada niat sama sekali ya. Cuma ya itu dah, nggak ada niat aja bisa, apalagi ada niat. Nah kebetulan saya di Hotel Amarosa ketemu dengan salah satu pejabat Kementerian Sosial yang membidangi NAPSA. Ya, NAPSA itu narkotika, jiwa dan zat aditif lainnya sama dengan narkoba ya. Jadi beliau ini cerita-cerita tentang politik, tentang saya langsung sambut bahwa saya korban politik. Loh, apa itu Pak? Saya caleg DPR RI 29 ya. Nah, gagal ya, secara gagal. Terus beliau langsung sampaikan ke saya, Bapak ini yang saya lihat bukan orang politik ya. Kalau saya lihat ini Bapak ini orang yang punya jiwa sosial. Nah, jadi Bapak sedang dibutuhkan negara. Nah, saya bingung loh, sedang dibutuhkan negara. Umur udah sekian. Nah, seperti itu ya. Akhirnya diundanglah saya Senin, Selasa, Rabu ditunggu di kementerian ya di Jakarta, di Matraman kantor pusat. Senin saya ajak istri saya nggak mau, Selasa saya ajak nggak mau. Rebunya istri saya pagi-pagi ngajak saya. Ya udah, saya langsung senang sekali berangkat. Betul sampai di sana Pak Praetno namanya, begitu lihat saya pas habis sholat zuhur ya. Nah, dia lihat saya jam 1 lebih sedikit ya. Dia lihat saya, Pak Udin masuk Pak Udin. Nah, kemarin saya sholat Senin Selasa nggak bayangin Pak Udin loh. Tadi saya sholat dulu ya ngebayangin wajah Pak Saudin. Dia Pak Saudin ada depan saya. Nah ini jodoh nih. Nah, seperti itu. Nah, bicaralah kami di ruangannya, bicara di ruangannya. Akhirnya ya saya artinya apa ya? Ya terkesima lah ya. Saya terharu juga. Berarti saya ini sedang dibutuhkan negara memang. Dalam arti penyelamatan anak bangsa ya dari keterpurukan penyalahguna narkoba ya. Korban, sebenarnya mereka ini korban. Pada waktu itu saya ingat lagi bahwa Pak Presiden juga mengumandangkan ya, Pak Jokowi ya, bahwa Indonesia saat ini darurat narkoba. Nah, akhirnya begitu ada darurat narkoba ya, saya ya langsung ya udah dengar Pak Presiden bicara, kena ke saya. Ya, artinya di situ darurat narkoba. Cuma ada satu waktu itu, ini nggak saya tanyakan. Kalau sampai ini saya tanyakan pada waktu itu, karena saya orangnya kan teliti juga nih. Nah, karena saya biasa kontraktor dulu ya, kalau salah kerja ya bisa rusak ya pekerjaan kita. Nah, yang nggak saya tanyakan pada waktu itu, kalau darurat narkoba, di pikiran saya buka rehabilitasi, buka rumahnya, buka yayasan atau pantinya, berarti ya, yang korban ini datang gitu, saya tinggal menerima. Ternyata setelah jadi semua saya jalankan, sekian bulan saya jalankan loh, kok nggak ada yang datang? Nggak ada. Saya tanya sana sini, ternyata kita harus juga ya artinya berkeliling juga ya artinya harus mengenalkan lewat proposal yang ada, lewat yang ini baru ada rujukan nih. Jadinya saya pikir datang sendiri. Nah sampai saat ini ya seperti itu ya, kadang-kadang kita kalau nggak kerja keras mencari juga ya memang ya nggak ada gitu loh. Nah, maksud saya di sini nanti ke depan mungkin ya dengan adanya wawancara seperti ini ya, kedatangan dari tim Badan Anti Narkoba ya Nusantara, saya berharap nanti lewat ini kita mungkin harus banyak mengadakan penyuluhan ya di mana-mana, karena apapun katanya masyarakat ini nggak semuanya tahu apa sih rehabilitasi itu sebenarnya, banyak yang belum tahu. Ada lagi yang mengira rehabilitasi itu sama dengan penjara. Wah itu kita nggak salahkan mereka ya, mungkin di bidang penyuluhannya yang kurang. Nah, maka saya berharap nanti lewat Badan Anti Narkoba Nusantara ini ya mari ya kita menyelamatkan anak bangsa, kita bela negara. Siapa lagi kalau bukan kita yang memulai. Makanya dengan nanti BAN ini, dengan di PLE 1 Bekasi ini, ya saya mau ya kita sungguh-sungguh bekerja kerjasama yang baik. Katakanlah nanti kita membuat satu MOU bahwa kita ini memang tujuannya penyelamatan anak bangsa dari korban penyalahgunaan narkoba, bahkan pecandu sekalipun ya. Pecandu sekalipun memang mereka ya memang ya harus
ya direhabilitasi. Kalau saya mau jujur lagi, memang ya lebih baik direhabilitasi. Nah, undang-undangnya kan ada itu, nah narkotika, ya. Nah, nomor 35 tahun 2009, ya, setiap penyalahguna atau korban atau pencari memang dia layaknya direhabilitasi. Nah, rehabilitasi ini kan juga banyak orang nggak tahu apa sih rehabilitasi ini. Nah, karena menurut saya ya apa yang kami jalani rehabilitasi itu ada dua ya. Yang saya tahu ya rehabilitasi kesehatan ya, rehabilitasi medis lah ya katakan ya. Nah, kita di sini rehabilitasi sosial. Kadang-kadang orang bertanya apa bedanya Pak? Nah, kalau medis artinya kita dapatkan misalnya klien nih dari mana saja pun mereka, memang kita selalu tanyakan juga dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sehat memang dia harus melalui dulu rumah sakit apa saja, cek kesehatan dulu. Kalau setelah dicek kesehatannya dia layak memang harus direhabilitasi, baru kita rehabilitasi. Tapi kalau dalam keadaan sakit ya banyak ya, kalau narkoba kan ya orang sudah umum sudah tahu ya, mungkin ada yang penyakit HIV ya, mungkin ada yang lebih dari HIV atau TBC apa segala. Nah, itu nggak kita langsung masukkan, kita tanyakan dulu keluarganya atau orang yang langsung kliennya, calon klien. Kalau itu memang harus melalui rumah sakit atau apapun namanya, itu harus kita juga harus lalui. Nah, yang jelas kami di sini kalau dia tanpa ada bawaan penyakit atau apapun, sehat tubuhnya, tapi jiwanya yang sebenarnya yang mau kita ini, itu namanya rehabilitasi sosial. Apa sih sosial itu? Fungsi sosialnya sebenarnya yang kita kembalikan di sini. Ya contoh sedikit aja, ya mungkin sebelum masuk sini selalu saya tanyakan muslim apa non muslim, karena kita ini nasionalis di sini ya, semua kita sayangi. Karena tujuan kita untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan narkoba. Artinya di sini kalau memang dia katakan maaf seorang muslim misalnya ya, dia harus menjalankan sholat di sini. Kita tanya, nah, sholatnya gimana di luar? Oh, di luar ketawa ya, biasanya banyak kan ketawa, bolong-bolong Pak. Oh, di sini nggak bisa. Nah itu salah satu ini. Artinya apa? Itulah salah satu fungsi sosial. Yang tadinya mungkin kalau dia sudah punya istri marah-marah atau dengan orang tua bisa memaki-maki orang tua, minta duit nggak dikasih, ngamuk, dipecahin apa segala. Nah, nanti setelah dia menjalani program di sini bisa 4 bisa sampai 6 bulan tergantung pemakaiannya ya, tergantung kerasnya pemakaiannya. Nah, jadi kita lihat dari situ kalau memang ini nanti keluar dari sini ibadahnya ada dari mulai sholat subuh ya, ada bintal ya untuk pembantaian harinya, semua kita adakan di sini. Keluar dari sini kita ya nggak bisa menjamin bahwa sembuh ya, nggak ada kata sembuh. Kita batuk aja kadang-kadang ya, ke dokter sembuh bisa batuk lagi kok kapan waktu, kalau kita nggak disiplin ya. Nah, apalagi ini narkoba ini kan kalau banyak pendapat bahwa narkoba ini, pengguna narkoba ini kan katanya penyakit kambuhan. Tapi kalau menurut saya kambuhan itu tergantung kita. Ya, saya agak sedikit di sana ya. Bahwa kambuhnya tergantung kita, pikiran kita, ya. Artinya kemauan kita, niat kita. Sebenarnya kalau niat kita ada kuat, kemauan kuat, kita dapat pengetahuan di sini. Ya, kita sudah artinya menjalani program di sini dengan metode-metode yang kita pakai di sini. Saya yakin sebenarnya kalau itu digunakan, dipakai, ya, itu bisa menguatkan mereka. Bahkan mereka bisa menjadi komunitas atau mereka bisa menyelamatkan anak bangsa yang lain. Untuk juga mereka bisa memberikan salah satu satu wejangan lah atau satu pengertian, pengetahuan yang mereka dapat di sini itu bisa digunakan dimanapun mereka berada. Nah, karena apa? Karena mereka sudah ada rasa kasih sayang. Karena dia dari sini pun sudah mendapatkan kasih sayang, otomatis kasih sayang itu dia akan ini kan di luar sana ya, akan dia berikan ke orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau cerita banyak lagi memang nggak ada habisnya. Bicara narkoba ini luas sekali. Semakin kita bicarakan, semakin kita akan cinta. Cinta itu artinya cinta untuk menyelamatkan anak bangsa sebanyak-banyaknya. Oh ini ruang detoksifikasi. Ya. Fungsinya untuk apa sih Pak? Hah? Fungsinya untuk apa? Fungsinya ya, kalau baru klien baru masuk ya, entah itu dari manapun, dari kepolisian, dari masyarakat, dari karena mereka pengguna ya, mereka dimasukkan dulu ke ruang detoksifikasi ya. Di sini bisa 1 minggu, bisa 2 minggu tergantung pemakaiannya. Kalau pemakaiannya lebih lebih lama untuk menelisir obat-obat tersebut ya, narkobanya tersebut. Baru nanti selesai dari sini itu baru beralih ke masukkan ke program ya, masuk program dia ikut program, baru tempat mereka
bukan lagi di sini. Kalau udah ikut program mereka ada di ruangan ya, dalam ruangan. Jadi masuk ke ruangan. Jadi dia sudah ikut apapun metode di sini, dia ikut menjalankannya. Oke, bisa ditambahkan. Nah, dari Jadi ruang DPR ini berguna sekali untuk namanya pengenalan diri. Pengenalan diri, supaya yang lebih mendekat dari satu sama lain, lebih mengenal yang namanya ruang rehabilitas. Jadi setelah dia udah menjalani dalam seminggu, nah setelah seminggu dan menjalani detox, lalu kami akan menjalani program yang namanya program TC, namanya TC-nya terapi community. Ada sembuh, lalu setelah udah dapat ikhlas ini, lalu kami tempatkan di ruangan kamar ini. Ada berapa kamar yang sudah tersedia di sini? ya, Sehingga bisa itu ibadahnya. Oke, saya akan menjelaskan Olahraganya program yang dimana tempat rehabilitasi ini kami pernah melayani yang namanya program religious class. Nah, religious class ini berguna sekali untuk bagi pengguna narkoba yang sudah tertinggal lebih jauh. Biasanya kalau pengguna narkoba itu melalui spiritualnya itu lupa dengan akan yang namanya agama, lupa dengan akan namanya sholat lima waktu, lupa dengan atas namanya semua ibadah-ibadah yang lainnya udah pernah dilakukan sama beliau. Jadi untuk menangani di yayasan rehabilitas ini kami memvalidasi yang namanya religious class. Nah, religious class ini yang ada di dalam rehabilitasi ini kami memvalidasi atau metode-metode yang kami pelajari adalah tentang masalah-masalah kerohanian atau masalah tentang atau ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat lima waktu, memberikan ceramah-ceramah, terus memberikan membaca Al-Quran. Terus selain itu pula kami juga setiap seminggu satu kali kami diwajibkan untuk membacakan surah Yasin untuk para yang sudah klien yang keluarganya yang mungkin sudah meninggal. Jadi kami di sini memberikan agar si klien ini lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Jadi intinya kami di sini menyediakan fasilitas-fasilitas yang religiusnya lebih tingkat lagi atau lebih mendalami lagi dalam keislamiannya atau lebih mendalami lagi tentang keagamaannya. Ya, silakan. Saya akan menjawab tentang tata ibadah Nasrani atau orang Kristen. Kami di sini juga mengadakan namanya bintel atau saat teduh. Ini yang kami sering lakukan, bintel bimbingan mental, di mana seorang pecandu itu pada saat awal sampai di sini atau berada di tempat kami pada saat awal, terutama pasti lupa dengan Tuhannya sendiri. Dia nggak tahu, dia nggak menyadari apa yang terjadi dalam hidupnya. Nanti ketika di sini kita akan membentuk bahwa kembali lagi bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang sebenarnya, biar dia mematikan rasa percaya dirinya yang kembali supaya lebih dekat dengan Tuhan, agar menciptakan pribadi yang lebih dekat lagi terhadap Tuhan, supaya dia kedepannya bisa berguna lagi, supaya dia lebih menyadari bahwa apa yang telah dilakukan selama ini itu salah, terutama salah di mata Tuhan, telah merusak dirinya pada narkoba sehingga dia lupa dengan Tuhan. Itu aja, terima kasih. Saya berterima kasih sudah kedatangan Ban di Yayasan Peduli Kasih Bekasi ini. Yayasan ini mengadakan kegiatan setiap pagi yaitu olahraga. Jadi olahraga itu melatih fisik lebih sehat lagi, melatih jiwa lebih sehat lagi, dan bukan hanya sekedar narkobanya aja, tetapi kita melatih fisiknya biar tetap sehat, biar tetap semangat menjalani hari demi hari. Jadi setiap pagi ada senam, setiap sore juga ada senam. Jadi di Yayasan Peduli Kasih Bekasi ini kita melakukan senam 2 kali gitu. Untuk durasinya itu sejam, 1 jam durasinya. Ada kendala kesulitan nggak sih di saat mereka mungkin malas atau apa?
terkadang ada merasa males, tetapi kami tetap memberikan semangat kalau jiwanya itu harus sehat, jasmaninya juga harus sehat, dan fisiknya juga harus sehat. Gitu. Mungkin ada suka dukanya nggak sih? Suka dukanya, sukanya banyak, dukanya juga banyak. Salah satu aja. Sukanya itu mereka bahagia, mereka itu senang, dan mereka itu semangat olahraga. Dukanya? Kalau dukanya ya males-malesan. Gitu. Memang harus disampaikan ya. Jadi kita ini, apalagi ini Badan Anti Narkoba Nusantara dengan IPW Yayasan Purulekasi Bekasi, ya mungkin harapan saya mulai saat ini ya kita memang harus banyak melakukan ini ya, banyak melakukan penyuluhan ya. Supaya apa? Selama ini juga kami mengadakan penyuluhan, cuma ya itu dia hasilnya memang belum maksimal ya. Artinya masih banyak masyarakat malu atau merasa aib ya kalau mengetahui anaknya pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba untuk membawa ke salah satu yayasan rehabilitasi. Nah ini yang perlu memang kita nanti akan jalankan. Artinya bukan hanya penyuluhan di mana saja ya, mungkin lewat media sosial ya. Jadi kita harus benar-benar mulai saat ini ya, siapa lagi kalau bukan kita yang menyuarakan ini untuk penyelamatan anak bangsa ya. Cuman saya menghimbau para orang tua atau keluarga atau teman atau siapa saja, bila menemukan atau bila tahu ya nanti ada penyalahguna atau korban penyalahguna atau pecandu sekalipun, tolong diinformasikan ya. Kalau memang anaknya atau korban tersebut tidak mau ke rehabilitasi, ya mungkin bisa konsultasi ya, orang tua, keluarga, siapapun temannya boleh konsultasi ke yayasan kita atau melalui Badan Anti Narkoba Nusantara boleh, karena kita ada kantor, ada kontak personnya, bahkan ada semua kita siapkan ya, waktu dan pikiran kita akan siapkan untuk penyelamatan anak bangsa. Jadi sekali lagi harapan saya ke depan, tolong masyarakat juga, kalaupun ya keluarga atau anak atau siapapun ya mungkin tidak ada yang terkena penyalahgunaan narkoba, ya jangan juga kita sepertinya menghakimi ya bahwa penyalahguna atau korban bahkan pecandu itu penjahat. Mereka itu bukan penjahat ya. Mereka itu harus kita lindungi. Mereka itu harus dilindungi dalam arti positif ya. Kita bawa ke mereka ke program, ada namanya Yayasan Purulekasi Bekasi yang ada di Bekasi ya. Yang ada di sini punya program rehabilitasi dan ada metode yang kita berikan. Bahkan di sini apapun keyakinannya dia harus tetap menjalankan. Karena tujuan daripada Yayasan Purulekasi Bekasi adalah merehab sosialnya ya, fungsi sosialnya yang kita kembalikan. Seperti yang tadi pernah saya katakan bahwa fungsi sosial itu apa saja, banyak fungsi sosial itu ya. Kalau dia seorang muslim yang tidak pernah sholat, di sini harus menjalankan. Bahkan kami ke depannya ada niatan ya untuk kalaupun di sini programnya dia bisa mencapai 6 bulan, dia bisa keluar dari yayasan ini ya. Kalau bisa ya dia sudah, artinya sudah menyandang katam ya. Ini kerinduan kita ya. Karena ada salah satu juga artinya yang peduli dengan kita, seorang psikologi juga, ya dia ingin sekali rindu ya bahwa ini dia sampaikan ke saya bertahun-tahun yang lalu bahwa Pak gimana Pak kalau kita nanti buat seperti ini 6 bulan bisa kata, bahwa saya siap, itu baik sekali. Arti dunia akhiratnya ketemu gitu loh. Jadi artinya siapapun yang keluar dari program rehabilitasi dia sudah bisa menjadi alat untuk menyampaikan ya, menyampaikan bahwasanya penyalahguna atau korban atau pecandu sekalipun itu tidak harga mati ya. Harga mati kalau mereka tidak buat apa-apa. Tapi kalau mereka ya mau ya atau siap untuk direhabilitasi, itu bukan harga mati. NKRI boleh harga mati, tapi bagi mereka nggak harga mati ya. Mereka bisa berubah di sini. Tergantung memang pribadinya, keinginannya sendiri ya yang merubah. Kita nggak bisa menguatkan mereka kalau tanpa mereka juga kuat. Itu yang saya edikan dan yang saya lagi di sini saya tekankan lagi, Badan Anti Narkoba Nusantara ini kebetulan memang sebentar lagi juga Nusantara sudah dibangun ya. Ini Nusantara kita ini menyambut juga ini bahwa kita ada di Nusantara ini untuk apa? Penyelamatan anak bangsa, bela negara, banyak sekali yang harus kita lakukan. Mari kita kompak, artinya kompak itu artinya komunitas kita harus berdampak. Nah itu yang keinginan saya, kerinduan saya ke depan ya, tidak ada kata lain ya, kalau kita berhasil ya kita sama-sama tujuannya sama, keinginannya sama untuk menyelamatkan anak bangsa, bela negara, saya yakin ya itu akan berhasil.